Halo Tribuners semuanya, senang sekali Tribuners dapat kembali berjumpa dan juga menyapa Tribuners semuanya. Masih bersama dengan saya Ruth Nafrusyani, tentunya masih dalam program spesialnya Tribun Jateng, dalam program Tribun Forum. Nah, spesial sekali Tribuners kali ini, spesial di episode kali ini, tim Tribun Jateng sudah hadir langsung di kantornya Bawaslu Kabupaten Rembang. Senang sekali kami sudah diperbolehkan untuk main ke sini. Kemudian juga nantinya akan ngobrol-ngobrol terkait seperti apa sosialisasi, kemudian juga persiapan dan tahapan-tahapan untuk pemilu di tahun 2024. Dan seperti yang Tribuners juga sudah ketahui, nantinya di tahun 2024 ini akan serentak diselenggarakan yang namanya pemilu, tepatnya di hari Valentine tanggal 14 Februari 2024. Dan untuk pilkadanya sendiri juga akan digelar di tanggal 27 November 2024. Jadi memang momentum tahun 2024 ini nantinya akan menjadi pesta demokrasi yang sangat-sangat ditunggu nih Tribuners oleh masyarakat Indonesia. Dan untuk membuka tahapan pemilu sendiri kemarin itu sudah dibuka di tanggal 14 Juni 2022, betul ya Pak ya? Oke, nah ini sebelum memulai bincang-bincang kali ini Tribuners, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Ada dua narasumber yang sudah keren sekali, sangat inspiratif sekali pastinya Tribuners. Ini di samping saya ada Bapak Amin Fauzi. Beliau selaku Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Rembang. Halo, selamat sore Bapak. Halo, selamat sore Tribuners. Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Oke, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Terima kasih banyak Bapak. Ini kami sudah diperkenankan untuk mampir langsung ke kantornya Bawaslu Kabupaten Rembang nih Tribuners. Nah selanjutnya lagi di sampingnya ini juga ada yang nggak kalah keren, ada Bapak Iqbal Fahmi. Beliau selaku Ketua KPU Kabupaten Rembang. Halo Bapak. Sore Mbak Ruth. Ya, sore. Amin. Tribuners. Sehat Bapak? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Kayak harus tetap sehat dan tetap semangat ya Pak ya. Harus sehat. Oke, apalagi ini 20 bulan sebelum pemilu ya Pak. Tahapannya sudah dimulai ya Pak ya, kemarin Juni J. Oke, nah ini Tribuners kita izin ya Pak ngobrol santai aja, kita boleh tanya-tanyain seputar persiapan seperti apa sih untuk pemilu di Kabupaten Rembang ini. Oke, nah ini sebelumnya Tribuners kita akan membuka obrolan terlebih dahulu kepada Pak Iqbal. Nah ini Pak Iqbal mungkin boleh Pak dijelaskan kepada Tribuners semuanya seperti apa sih Pak untuk tahapan pemilu di tahun 2024 ini? Silakan Pak. Oke, jadi para Tribuners yang saya banggakan, saya cintai ya. Jadi mungkin sudah mengikuti informasi kita dengan pemilu 2024 ya. Memang ini pemilu yang istimewa karena nanti hari pemungutan suara tepat di hari Valentine. Hari kasih sayang ya Pak ya? Iya betul. Makanya emang harus disambut dengan bahagia bahagia dan tentunya semangat ya. Tapi kaitan dengan pelaksanaan pemilu ini ya, itu ada tahapan-tahapannya Mbak. Jadi tidak begitu langsung di hari H langsung enggak, tapi ada tahapan-tahapan step by step ya. Kita kaitannya pertama mungkin tahapannya ada bagi tiga biasanya ya. Jadi pre-election ya, kemudian election sendiri, kemudian pasca ya. Jadi kalau di pre-election itu di perencanaan ya, kemudian pembuatan produk-produk hukum ya, termasuk saat ini ya kita di tahapan itu ya. Jadi ini kita mulai perencanaan ya, kemudian ada dengan pembuatan PKPU ya, peraturan KPU yang itu arahnya di KPU RI. Nah, kemudian nanti dilanjutkan dengan di bulan ini ya, bulan Juli ini sudah mulai nanti ada pendaftaran calon partai politik dan peserta pemilu 2024. Kemudian nanti ada dilanjut dengan penentuan data pemilih, kemudian penentuan dapil, kemudian nanti nyambung terus-menerus sampai nanti di hari H. Ya, kemudian setelah itu ada pasca ya, pemilu juga nanti ada evaluasi ya, kemudian pelaporan ya. Itu bagian dari nanti kita evaluasi untuk bahan-bahan untuk kegiatan pemilu selanjutnya. Oke, jadi Bismillah seperti itu enggak? Bismillah seperti itu Pak ya, rencananya ya Pak ya. Oke, berarti evaluasi sendiri nanti gunanya untuk pemilu periode selanjutnya ya Pak ya, seperti itu. Tapi untuk bulan ini sendiri tadi berdasarkan infonya dari Pak Iqbal, nanti mendekat ini akan ada pendaftaran ya Pak ya.
pendaftaran. Jadi memang ini kinerjanya sendiri dari Bawaslu dan KPU ini sudah mulai gencar nih Tribuners ya Pak ya. Oke, ini harus tetap jaga kesehatan Pak. 20 bulan kita sampai seterusnya sampai pemilunya juga sudah rampung gitu Tribuners ya. Ini karena memang step by stepnya panjang sekali ya Pak ya, sampai ke pasca pemilunya sendiri. Oke, nah mungkin kalau untuk di daerah Kabupaten Rembang sendiri untuk pemilunya sendiri pada periode sebelumnya ada berapa Bapak? Kalau di pemilu 2019 ya, itu di 488.042 pemilih. Kemudian kemarin kita di tahun 2020 ada pilkada ya, itu meningkat menjadi 490.687 pemilih. Jadi ada meningkat sedikit ya. Memang kalau di Rembang ini termasuk kabupaten dengan DPT paling kecil. Selain kota ya Pak ya, kota Salatiga, itu kita termasuk yang paling kecil di Jawa Tengah. Tapi istilahnya antusiasnya masyarakatnya tetap tinggi ya Pak ya. Tinggi. Walaupun mungkin tadi pemilihnya termasuk dalam hitungan yang kecil dibandingkan daerah-daerah lain ya Pak ya. Partisipasi kita kalau di 2019 ya itu 89% kalau misalnya. 89%. Kemudian kalau yang di pilkada kemarin itu 87%. Wah, luar biasa, itu tinggi-tinggi semua ya Pak ya. Oke, berarti memang dilihat dari periode sebelumnya aja tingkat partisipasi pemilihnya itu sudah luar biasa sangat tinggi ya Pak ya. Harapannya ini nanti tahun 2024 juga seperti itu ya Pak ya. Sama lah. Sama lah ya Pak ya. Kalau bisa lebih tinggi lagi ya Pak ya, karena kan semakin pasti pemilih pemulanya juga bertambah ya Pak ya. Harapannya tetap ini Tribuners yang menyaksikan tetap menggunakan hak pilihnya ya Pak ya. Jangan sampai nggak pakai gitu, karena takutnya nanti memang suara kalian itu juga penting gitu Tribuners. Oke, terima kasih banyak Pak Iqbal untuk jawabannya. Nah, kita beralih nih Tribuners kepada Pak Amin. Nah, mungkin sekarang kesibukannya sedang apa nih Pak untuk di Bawaslu sendiri? Baik, terima kasih Tribuners. Jadi walaupun tahapan pemilu 2024 ini masih dimulai, sebenarnya untuk soal programnya apa, kegiatannya apa dari Bawaslu, sebelum ada tahapan pemilu pun kita sudah melakukan kerja-kerja untuk kelembagaan ya. Salah satunya adalah memberikan sosialisasi, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat mengenai demokrasi, mengenai pemilu gitu kan. Misalnya beberapa program yang kami lakukan adalah membuat sekolah kader pengawasan. Kemudian ada juga membentuk Saka Adiasa Pemilu gitu. Betul ya. Kemudian membuat program-program yang sosialisasi di desa-desa untuk memberikan pemahaman kepada mereka. Kenapa itu kami lakukan? Agar bahwa pemilu itu kan bukan hanya sebuah gawenya penyelenggara, bukan hanya gawenya KPU, bukan hanya gawenya Bawaslu, tapi sebuah kerja kolosal yang masyarakat juga harapannya ikut terlibat dalam penyelenggaraan pemilu ini. Nah, ketika masyarakat punya wawasan yang luas, punya pemahaman yang luas mengenai aturan, mengenai mekanisme pemilunya, mengenai regulasi-regulasi yang ada, sehingga ketika nanti pelaksanaannya pemilunya dari tahapan ke tahapan, mereka ikut bisa mengawal dengan baik dari tahapan ke tahapan yang ada. Jadi memang sudah gencar dari KPU dan Bawaslu sendiri sebelum tahapannya dimulai, sosialisasi sudah kencang ya Pak ya ini ya Pak ya kepada masyarakat ya. Utamanya seperti apa sih pemilu, kemudian memberikan sosialisasi ke daerah-daerah pastinya ya Pak, seperti itu. Nah mungkin untuk strategi pengawasan tahapan pemilu sendiri seperti apa ini Pak Amin? Jadi sebagaimana yang kami singgung tadi ya, bahwa pemilu itu kan kerja besar gitu ya. Kerja besar yang muaranya adalah untuk sirkulasi kepemimpinan, untuk memilih calon pemimpin baik itu di legislatif maupun di eksekutif, dan yang terlibat sangat banyak itu. Namanya sebuah perebutan kekuasaan tidak lepas dari yang namanya tidak lepas dari yang namanya potensi pelanggarannya juga gitu. Begitu juga karena ini kerja-kerja yang besar, ada penyelenggara yang begitu banyaknya dari jajaran KPU, dari jajaran Bawaslu gitu ya. Tidak menutup kemungkinan juga ada potensi-potensi kerawanan yang memungkinkan terjadi pada tahapan-tahapan pemilu itu. Maka ketika ditanya apa kerawanan
pemilu kerawanan kerawanan pemilu yang ada gitu ya sangat banyak, dan kemudian strateginya apa gitu kan. Jadi kalau ngomong strategi ada berbagai macam yang coba Bawaslu kita lakukan. Misalnya strategi yang kita lakukan adalah pertama membuat sebuah indeks kerawanan pemilu. Nah, indeks kerawanan pemilu ini untuk memetakan seberapa besar potensi kerawanan pemilu yang ada itu. Baik dilihat dari ditinjau dari sisi sosial politiknya, ditinjau dari sisi kontestasinya, maupun dari sisi penyelenggaraannya. Nah, ketika 3 dimensi itu kita potret dan kita analisa, kemudian kita tahu, kita mengetahui seberapa besar kira-kira kerawanan yang ada pada tiap tahapan-tahapan pemilu yang disusun oleh teman-teman KPU. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentu kita mencoba untuk melibatkan masyarakat sebanyak mungkin gitu ya, sebanyak mungkin agar pengawasan pemilu itu bukan hanya dari teman-teman Bawaslu dan jajarannya. Harapannya adalah masyarakat ikut terlibat menjadi menjadi pengawas partisipatif untuk sama-sama mengawasi pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu. Makanya kita melakukan berbagai upaya sosialisasi, melakukan upaya edukasi. Harapan besarnya adalah masyarakat untuk ikut sama-sama berpartisipasi bukan hanya dalam konteks datang menggunakan hak pilihnya pada hari H nanti gitu ya, tapi ikut mengawasi semua proses yang ada pada pemilu ini. Dan yang ketiga adalah tentu kita setiap ada penyelenggaraan yang ada kita melakukan kerja-kerja pengawasan ya. Baik mengawasi calon pesertanya, mengawasi penyelenggaranya, maupun mengawasi semua elemen-elemen yang yang berkelindahan dengan tahapan pemilu ini. Seperti itu ya Pak ya. Berarti memang pengawasan ini kerjanya semua ya Pak ya. Tadi karena gawenya untuk pemilu ini sendiri kan semua elemen ya Pak ya. Tidak hanya KPU dan Bawaslu aja, tapi pengawasan ini sendiri juga bisa dari masyarakat ya Pak ya. Tidak dipungkiri juga perlu kerjasama dari masyarakat. Jadi seumpama nanti ada menemukan pelanggaran atau seperti apa, wajib untuk dilaporkan atau diinformasikan kepada KPU atau Bawaslu seperti itu ya Pak ya. Betul. Baik, terima kasih banyak Pak Amin untuk penjelasannya. Nah, ini kita beralih kembali di Tribuners kepada Pak Iqbal. Nah, Bapak, apakah untuk di daerah Kabupaten Rembang sendiri ini ada perubahan dapil Pak dibandingkan dengan pemilu sebelumnya? Kalau untuk saat ini kita belum masuk tahapan itu ya. Artinya ya tadi seperti disampaikan tadi, kita sesuai dengan tahapan ya. Jadi nanti kalau untuk dapil ya, dapil, kemudian untuk sebuah kursi nanti ada tahapan tersendiri Pak. Sementara ya kita sesuai dengan pemilu yang kemarin. Sesuai ini ya Pak ya. Jadi memang ada tahapannya ya Pak ya. Itu mungkin untuk dapil sendiri masih di beberapa bulan ke depan itu ya Pak ya, bulan mendatang seperti itu. Nah, kalau untuk dari Bawaslu sendiri apakah sudah mulai ini Pak? Ada perekrutan calon pengawas tingkat desa dan kecamatan sendiri Pak Amin? Sejauh ini belum. Jadi kita masih menunggu instruksi dari Bawaslu RI kapan kita akan merekrut Panwaslu kecamatan, kemudian nanti dilanjutkan dengan merekrut Panwaslu desa. Jadi nomenklaturnya adalah kalau di kecamatan itu Panwaslu kecamatan, kalau di desa adalah Panwaslu desa atau kelurahan. Nanti ke bawah lagi ada pengawas TPS. TPS ya. Tapi sampai hari ini belum ada instruksi untuk merekrut itu. Tapi seiring berjalannya tahapan yang ada, kalau nanti misalnya KPU sudah melakukan tahapan misalnya coklit, yaitu pemutahiran data pemilih, ya senyambang dengan itu kita juga akan melakukan rekrutmen pengawas di tingkat kecamatan maupun desa agar teman-teman di kecamatan desa itu bisa ikut melakukan pengawasan pada saat pemutakhiran data pemilih itu. Karena kalau hanya mengandalkan SDM dari Bawaslu Kabupaten secara kuantitas memang tidak memenuhi. Nah, karena di tahapan pemutakhiran data pemilih itu harus ada coklit, harus datang dari rumah ke rumah, maka pengawas TPS maupun pengawas desa itu menjadi sebuah keniscayaan untuk ikut mengawasi.
Oke, jadi memang untuk tadi kalau dari Dapil sendiri juga masih beberapa waktu mendatang ya Pak ya. Untuk calon pengawas ini juga masih belum di tahapannya ya kalau untuk sekarang ini ya Pak ya. Oke, nah tapi untuk berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya, seperti apa Pak Amin mungkin untuk kinerja dari pengawas desa sendiri ini? Oh iya, jadi sebenarnya pengawas di tingkat TPS, pengawas di tingkat desa, pengawas di tingkat kecamatan itu kami anggap sebagai ujung tombak pengawasan. Betul. Karena apa? Di tingkat desa itu sebenarnya objek pelaksanaannya itu yang terjadi ya di tingkat lapangan gitu ya. Kejadiannya bagaimana, kemudian pelaksanaannya bagaimana, itu juga di tingkat lapangan gitu ya. Mereka yang mengetahui langsung situasi di lapangan, mereka yang mengetahui langsung kejadian yang di lapangan. Betul. Nah, sehingga keberadaan mereka, eksistensi pengawas di tingkat ad hoc ini baik kecamatan, desa maupun TPS itu sangat urgen bagi kerja-kerja pengawasan. Karena saya bilang tadi, mereka adalah ujung tombak dari sebuah pengawasan. Karena bersinggungan langsung ya Pak ya di lapangannya tadi J. Yeah. Oke, seperti itu. Tapi sejauh ini untuk kinerjanya juga sudah baik, harapannya ke depan juga lebih baik lagi ya Pak ya untuk kinerja dari para pengawas ini. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Amin. Dan kita beralih Tribuners ke Pak Iqbal. Nah ini kira-kira Bapak, ini tadi juga sudah sempat disinggung terkait dengan pemilih nih Pak. Nah apakah untuk pemilu mendatang ini mungkin kira-kira ada berapa Pak untuk penambahan jumlah pemilihnya? Kalau ini kan kita sebelum tahapan kita ada namanya pemutaran data berkelanjutan. Jadi kita tiap bulan kita update, kita menerima masukan-masukan, ya. Termasuk kita inventarisir kalau ada pemilih pemula ya. Ya, kita sosialisasi ke sekolah-sekolah khususnya sekolah menengah atas ya, kita sosialisasi mana-mana yang pemilih pemula yang belum masuk ke DPT. Ya. Jadi kalau artinya untuk peningkatan pemilih tidak begitu signifikan ya. Cuma artinya kita juga gencar ya kepada masyarakat Rembang ya, khususnya karena ini bedanya kalau dulu pemilih hanya bisa daftar ketika ada tahapan. Terus sekarang enggak. Sekarang ada perbedaan. Jadi sebelum tahapan itu sudah bisa mendaftar sebagai pemilih. Dan ya, jadi di KPU juga sudah ada pendaftaran secara online ya. Jadi bisa diakses melalui website KPU RI ya, Lindungi Hakmu, atau juga bisa diakses di HP. Di Lindungi Hakmu, di aplikasi ya, Play Store sudah bisa ya. Itu juga bisa langsung update ya, kemasukan di NIK sudah masuk ke DPT atau belum. Ya, DPT atau belum. Kalau memang belum, itu langsung bisa daftar langsung diikuti dengan dokumen-dokumen yang mendukung. Ya. Terus di aplikasi Lindungi Hakmu itu juga bisa update kita cari informasi kaitan dengan rekap data pemilih yang terakhir ya. Artinya per hari ini misalkan Rembang data pemilihnya berapa, bisa diupdate di situ sampai tingkat TPS ya. Sudah ada informasinya lengkap di situ ya Pak ya. Bisa. Berarti ini potensinya yang menggunakan biasanya untuk pemilih pemula juga bisa ya Pak ya? Umum juga bisa. Artinya kita update sudah download, mau ngecek keluarganya, tetangganya sudah masuk atau belum, bisa Pak. Nah ini wajib banget untuk dilakukan ya Pak ya. Menjelang nanti tanggal 14 Februari ini, jangan sampai belum terdaftar ternyata ya Pak ya. Oke, nah kalaupun misalnya ternyata belum, bisa mendaftar langsung melalui aplikasi tersebut ya Pak ya. Atau kalau memang kesulitan dengan aplikasi, bisa langsung daftar ke KPU-nya. Nah itu Tribuners solusinya gitu ya. Jadi KPU ini memang memberikan banyak kemudahan ya Pak ya. Kalau mau lewat dari rumah mendaftarnya misalnya itu bisa lewat handphone kalian masing-masing, atau mungkin ada kendala bisa langsung datang ke kantornya KPU Rembang. Seperti itu Tribuners. Oke. Berarti untuk penambahan jumlah pemilih ini biasanya mungkin yang pemilih pemula ya Pak ya. Generasi milenial atau Gen Z ini tadi Pak ya, biasanya itu ya. Oke, nah mungkin kalau untuk di Kabupaten Rembang sendiri Pak, kalau boleh tahu kendala pemilu atau pilkada sebelumnya yang mungkin ditemui pada periode sebelumnya seperti apa Pak Iqbal? Ya kadang ini ya sama ya, mungkin dengan daerah-daerah lain. Kalau kaitan dengan mungkin menjelang hari H ya, dan mungkin kaitan dengan logistik ya. Mungkin distribusi kalau kita mungkin agak
kalau topologinya kita nggak ada kepulauan nggak ada ya. Ya, betul. Nah, cuma mungkin memang kendala kaitan dengan distribusi yang dari penyedia ya, penyedia mungkin kita dianggap di Jateng ya, mungkin agak didulukan yang luar Jawa. Ya, Kita kadang menjaring itu kadang ya ini keter-keter lah ya. Ya, kok belum ini ya gitu Pak ya? Masih OTW ternyata ya Pak ya. Oke. Jadi lebih ke logistiknya tadi ya Pak, kendalanya biasanya gitu Nji. Oke, mungkin karena daerahnya juga kan biasanya di daerah-daerah yang terdekat terlebih dahulu seperti itu ya Pak ya. Oke. Baik, nah kemudian Tribuners kita akan kembali bertanya kepada Pak Amin. Udah. Oke, lanjut. Oke, mohon maaf ya Pak ya. Oke, nah. Segini? Ya, oke. Oke, lanjut. Mic-nya aman? Aman. Oke, nah Tribuners kita akan bertanya kembali kepada Pak Amin. Nah mungkin dari Bawaslu sendiri kan pastinya dengan adanya penyelenggaraan pemilu ada masukan-masukan dari masyarakat Pak. Apakah mungkin dari elemen masyarakat sendiri untuk pemilu periode sebelumnya ada saran-sarankah atau masukan yang diberikan kepada Bawaslu Bapak untuk pemilu selanjutnya seperti itu? Baik, terima kasih. Jadi karena pemilu ini adalah pemilu yang dalam tanda kutip bahkan pemilu sama pilkada itu hampir serentak di tahun yang sama ya kan. Jadi pelaksanaannya, penyelenggaraannya juga sudah banyak analisa. Oh ini nanti tingkat korupitannya bagaimana, tingkat kompleksitasnya bagaimana gitu. Tentu kalau masukan dari masyarakat sangat kami harapkan ya, sangat kami buka seluas-luasnya, karena dengan berikan ruang pada masyarakat kita bisa bekerja lebih baik gitu ya, bisa bekerja lebih disiplin, bisa bekerja lebih terbuka dan segala macam. Nah soal masukan apa yang diberikan kepada masyarakat, sebenarnya kita juga sudah membuka kanal-kanal yang tersedia gitu ya, baik media sosial di Facebook, Instagram dan segala macam yang bisa memberikan masukan kepada kita, baik dari sisi pengawasannya, mungkin kalau teman-teman KPU dari sisi penyelenggaraannya gitu ya. Ya yang jelas ketika penyelenggaraan pemilu nanti harapan dari masyarakat adalah ya jelas itu lebih profesional, lebih berintegritas, dan ya itu memang menjadi sebuah asasnya penyelenggara pemilu, menjadi sebuah keniscayaan kami baik di Bawaslu maupun dari KPU untuk memegang prinsip-prinsip itu ya. Nah, selama ini juga prinsip-prinsip itu tetap kita jalankan secara amanah kayak gitu. Jadi kalaupun misalnya ada masukan dari masyarakat, baik dari sisi teknisnya, baik dari sisi pengawasannya, kita dari KPU maupun Bawaslu siap ya Pak Iqbal untuk membuka seluas-luasnya ruang masukan dan saran dari masyarakat itu. Karena saran atau masukan dari masyarakat ini juga penting ya Pak ya, untuk utamanya untuk evaluasi supaya perbaikan lagi untuk kedepannya penyelenggaraan pemilu ini lebih baik daripada periode sebelumnya seperti itu. Jadi jangan sungkan mungkin kalau misalkan ada masukan-masukan ya Pak ya dari KPU atau Bawaslu, sangat senang sekali ini kalau misalkan juga bisa mungkin mendengarkan masukan atau saran dari masyarakat semuanya. Utamanya kan ini untuk kebaikan bersama ya Pak ya di Pesta Demokrasi tahun 2024 nanti. Nah mungkin kalau di Kabupaten Rembang sendiri Pak Amin, perkiraannya apa saja nih Pak, atau mungkin prediksinya apa saja Pak untuk potensi kerawanan di daerah Kabupaten Rembang ini sendiri? Ya potensi kerawanan di Kabupaten Rembang sebenarnya hampir sama juga dengan di daerah-daerah yang lain ya, misalnya soal netralitas ASN, misalnya soal politik uang, terus misalnya soal kepatuhan terhadap regulasi, atau misalnya soal hoax dan segala macam yang, atau kampanye di tempat-tempat yang terlarang, dan itu mungkin hal-hal itu yang menjadi potensi-potensi kerawanan yang ada di mana saja, termasuk di Kabupaten Rembang gitu ya. Karena ya diakui tidak bahwa walaupun
setiap 5 tahun sekali kita telah menyelenggarakan pemilu, telah menyelenggarakan pilkada, dan tidak semuanya elemen itu kemudian memahami regulasi yang ada, apalagi regulasi-regulasi terkait dengan pemilu, terkait dengan pilkada itu selalu update, gitu ya. Selalu berdinamika, selalu berkembang, gitu ya. Bisa jadi aturan yang terjadi pada 5 tahun, 10 tahun yang lalu berbeda dengan hari ini, gitu ya. Karena bisa jadi ini lebih berkembang. Nah, maka kalau menurut saya pemahaman regulasi itu pertama perlu diketahui oleh masyarakat. Yang kedua adalah kepatuhan semua elemen ini, baik dari peserta, dari penyelenggara, bahkan dari pemilih, dari masyarakat pun juga sama-sama mengetahui agar pelaksanaan pemilu ini bisa berjalan secara baik, baik secara prosesnya, baik secara hasilnya, berintegritas secara prosesnya maupun berintegritas secara hasilnya. Jadi perlu dikawal bersama-sama. Betul. Nah, seperti itu memang karena butuh sinergitas dari semua pihak ya Pak ya, seperti itu. Nah, tadi mungkin sudah sempat disinggung juga oleh Pak Amin ini terkait dengan potensi kerawanan, salah satunya netralitas ASN nih Pak ya. Apakah ini untuk netralitas ASN atau PNS ini masih menjadi salah satu fokusnya atau masih menjadi salah satu hal yang mengkhawatirkan Pak dari Bawaslu sendiri? Ya, salah satu pengawasan Bawaslu Rembang adalah berkaitan dengan pemilu nanti juga soal netralitas ASN ya, aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara itu bisa PNS, bisa P3K gitu. P3K. Apalagi akhir-akhir ini Rembang barusan merekrut banyak P3K ya. Nah, itu juga jadi potensi untuk kita awasi juga. Nah, seberapa besar potensi kerawanan netralitas ASN ini? Kalau menurut saya masih besar. Kita mengacu pada sejarah pemilu 2020, Bawaslu Kabupaten Rembang setidaknya menangani sebanyak 16 dugaan pelanggaran netralitas ASN. Oke, 16 ya, 16 itu dugaan pelanggarannya macam-macam, misalnya mengupload dukungan pada calon tertentu di sosial media gitu ya. Atau misalnya mendatangi kampanye salah seorang paslon gitu. Nah, dari 16 itu 10 diantaranya sudah kami rekomendasikan kepada KASN untuk diberikan sanksi. Nah, dari 16 itu paling tidak 10 yang diberikan sanksi oleh Pemda Rembang itu. Ya, memang masih tinggi karena diakui atau tidak bahwa ASN itu kan semacam ceruk yang sangat potensial untuk dijadikan sebagai alat untuk mempengaruhi orang gitu. Karena apa? Dia punya pengaruh, satu. Dia punya anggaran, dua. Nah, dua ini yang bisa menjadi bisa menjadi alat yang efektif digunakan oleh dalam tanda kutip calon untuk merekrut massa, karena dia punya pengaruh di masyarakat, punya anggaran besar gitu. Maka seruan kami adalah ya netral PNS itu ya atau ASN itu ya kembali ke tanya, harus netral gitu ya. Yang dilayani bukan pada calon tertentu, pada paslon tertentu, yang dilayani adalah masyarakat. Karena ketika dia memihak pada salah satu calon misalnya, ketika memihak calon, bagaimana dengan calon-calon yang lain? Bagaimana dengan masyarakat yang tidak berafiliasi dengan calon tersebut? Nah, itu kan jadi jadi semacam disparitas keberpihakan ya. Karena yang seharusnya dilayani dia, yang harus dipihaki oleh dia adalah masyarakat, karena tugasnya adalah melayani masyarakat, bukan melayani calon, bukan melayani paslon atau melayani parpol tertentu. Jadi garisnya sudah jelas. Sudah jelas. Memang mereka punya tugas dan wewenangnya yang jelas ya Pak ya, sebenarnya ya. Bukan untuk nanti menjelang pemilu sendiri ini, bukan yang harusnya mendukung partai tertentu atau calon tertentu ya, betul ya Pak Iqbal dan Pak Amin. Ya memang netralitas ASN ini memang harus tetap jelas walaupun nanti menjelang pemilu pun seperti itu. Karena jangan sampai mungkin memberikan pengaruh kepada masyarakat dan sebagainya ya Pak ya. Karena memang harus sikapnya netral. Tapi ini tidak hanya untuk ASN saja, tapi semua lembaga pun, semua elemen pun juga harus netral ya Pak ya.
termasuk soal pilihan itu juga harus berjurdil ya Pak ya, jangan sampai orang lain tahu siapa pilihan kita, seperti itu. Nah, ini pertanyaan selanjutnya ini akan saya berikan kepada Pak Iqbal. Ini mungkin pertanyaannya sedikit sensitif Pak, terkait anggaran. Nah, mungkin boleh diceritakan Pak Iqbal seperti apa Pak terkait dengan anggaran untuk pemilu 2024 ini, atau mungkin prosesnya saat ini sedang seperti apa Pak? Jadi kalau untuk pemilu ya, memang kalau pemilu sama pilkada itu beda Pak. Oke. Kalau untuk pilkada itu anggaran di APBD. Ya, APBD betul. Ya, itu kalau itu yang ngurus nanti kita sering koordinasi dengan Pemda. Tapi kalau untuk APBD, untuk yang pemilu 2024 ini itu dari APBN. Artinya perencanaan termasuk nanti untuk suplai anggaran ke daerah itu dari KPU RI. Jadi kita nanti tinggal user aja Pak. Jadi kita dapat anggaran apa nanti kita jalankan. Tergantung dari KPU RI sendiri ya Pak ya. Dan ini masih proses KPU RI dengan pemerintah ya. Pemerintahan sih juga ya. Lancar aja. Amin Pak pastinya ya. Untuk penyelenggaraan juga di KPU Rembang ini sendiri. Oke, nah kemudian kalau mungkin sebelum mengakhiri nih Pak, mungkin boleh diceritakan Pak seperti apa sih Pak ciri khas untuk penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Rembang ini sendiri Pak? Iya, kalau Rembang itu ya mungkin sama aja dengan yang daerah lain ya. Cuma Rembang itu ada sisi unik. Artinya Rembang itu termasuk daerah pesisir ya. Betul. Jadi Rembang itu termasuk punya pesisir dapat 60 kilo ya Mas ya, kalau salah. Kemudian juga ada pegunungan. Ya. Ada juga tambang ya, kemudian ada juga petani yang juga banyak. Artinya dari banyak keragaman itu di Rembang cenderung adem Mas ya. Oke lah, beda pendapat ya ada ya. Cuma selama ini ya lawan kita memang di Rembang adem, artinya untuk potensi bentuk fisik konflik itu kan bisa minim ya, kecil ya di sini alhamdulillahnya. Itu emang ini ya, artinya kalau kita dari sisi penyelenggara, asal dari penyelenggara ya masih on the track ya. Masih drillnya sesuai itu jalurnya itu artinya nanti semua masyarakat termasuk peserta akan lebih mudah untuk kondusif. Harapannya juga seperti itu ya Pak ya, dari tahun ke tahun untuk di pemilihan sendiri di Kabupaten Rembang ini selalu adem, kondusif ya Pak ya. Ini seru kalau misalkan menggunakan hak pilihnya di Rembang Pak. Ini kan sekitarnya pesisir banyak ya Pak ya tadi ya, seperti yang dikatakan ya Pak. Memang potensinya di sini lebih ke laut tadi ya Pak ya. Oke, nah seperti itu untuk ciri khasnya sendiri nih Tribuners untuk pemilihan di Kabupaten Rembang. Nah ini pertanyaan penutup juga terakhir dari Bawaslu. Apa saja Pak ini mungkin Pak Amin boleh menceritakan upaya Bawaslu ini dalam melibatkan masyarakat untuk turut mengawasi pemilu. Baik, jadi sejak setelah pemilu 2019 bergulir, kemudian 2020 ada pilkada, upaya-upaya untuk mengajak masyarakat itu sangat masif kami lakukan. Ada banyak program-program setiap tahunnya yang harapan besar dari kami adalah menggandeng masyarakat, mengajak masyarakat agar ikut sama-sama terlibat melakukan kerja-kerja pengawasan pemilu. Nah, misalnya tadi sudah saya singgung di depan, misalnya kita membuat sekolah kader pengawasan, kita membuat sakat jasa pemilu, kita melakukan sosialisasi di sejumlah perguruan tinggi, kita melakukan push to school di sekolah-sekolah, termasuk kita membuat kegiatan desa-desa pengawasan, buat desa anti money politik, dan termasuk kita melakukan kegiatan talkshow seperti ini yang secara rutin, atau dengan misalnya setiap hari kita mengupload ajakan-ajakan atau memberikan edukasi lewat media sosial yang kita miliki. Harapan besarnya itu selain memberikan informasi mengenai kepemiluan, memberikan informasi mengenai regulasi kepengawasan, harapan besarnya adalah mengajak masyarakat agar ikut sama-sama terlibat melakukan kerja-kerja pengawasan. Jadi ya karena sejatinya pengawas itu ya masyarakat. Betul. Oke, jadi memang
kalau dari KPU dan juga Bawaslu sendiri pastinya juga mengharapkan dari masyarakat juga ikut turut serta ya Pak ya untuk mengawasi jalannya pemilu di tahun 2024 nanti. Harapannya juga bisa terselenggara dengan lebih baik daripada periode sebelumnya, lebih kondusif pastinya, lebih aman juga. Jadi terselenggaranya itu lebih oke gitu Tribuners. Nah, ini terima kasih banyak untuk Pak Amin dan juga Pak Iqbal atas waktunya. Kami sudah diperkenankan untuk hadir di kantornya Bawaslu Kabupaten Rembang. Nah, mungkin ini sebelum menutup dari Pak Iqbal sendiri ada yang mau disampaikan Pak, pesan-pesan untuk Tribuners? Silakan Bapak. Jadi untuk Tribuner ya, sebagai warga negara yang baik ya. Jadi demokrasi ini kan demokrasi dari rakyat untuk rakyat ya. Harapan kita bisa menjadi warga yang aktif dalam pemilu ini. Jadi perannya ada 3 Mbak Mila. Pertama bisa menjadi jajaran penyelenggara, bisa jadi jajaran KPU atau jadi Bawaslu. Misalkan kita ada rekrutmen PPK, PPS dan SMK PPS, di Bawaslu. Atau kalau nggak menjadi penyelenggara ya bisa jadi peserta pemilu di partai politik, menjadi pengurus, anggota atau menjadi calon legislatif. Atau kalau nggak keduanya bisa jadi pemilih yang aktif. Artinya di aktif ini pertama memastikan bahwa dia terdaftar sebagai pemilih. Kemudian yang kedua nanti ketika hari pemungutan suara menyampaikan haknya di TPS, kemudian juga mengawal mengawasi ketika penghitungan rekap penetapannya ya Pak ya. Harapannya semuanya lancar dan pastinya butuh ini turut serta dukungan dari masyarakat ya Pak ya. Tadi kalau boleh saya merangkum dari pesannya dari Pak Iqbal sendiri nih, ayo masyarakat bisa jadi pesertanya atau pemilihnya tadi ya Pak ya, pemilih aktifnya gitu. Jadi jangan lupa untuk menggunakan hak pilihnya ya Pak tanggal 14 Februari nanti. Jadi pokoknya peran serta kalian di 3 komponen ini harus aktif nih. Kalian mau jadi penyelenggaranya, mau jadi pesertanya atau mau jadi pemilihnya dari Tribuners, tinggal dipilih. Terima kasih Pak Iqbal untuk pesannya. Kemudian Pak Amin, silakan Bapak. Ya, terima kasih para Tribuners dimanapun kalian berada. Jadi kalau Pak Iqbal tadi adalah salah satu pesannya adalah untuk salah satunya menjadi pemilih yang sangat aktif. Nah, kalau dari Bawaslu harapan besarnya adalah ya karena demokrasi itu dari rakyat oleh rakyat, ya benar-benar sejatinya menjadi rakyat gitu ya, bukan hanya sebagai seorang pemilih. Nah, sejatinya rakyat adalah berpartisipasi secara aktif untuk melakukan pengawasan karena rakyatlah yang membayar pajak, rakyatlah yang membiayai pilkada pemilu ini, ya mereka yang punya kontribusi, punya hak untuk melakukan kerja-kerja pengawasan di semua tahapan yang ada gitu. Jadi partisipasi tidak hanya datang menggunakan hak pilihnya, tapi partisipasi bisa dikembangkan dengan ikut melakukan kerja-kerja pengawasan. Nah, ketika sudah ikut mengawasi semua tahapan pemilu dan kemudian di lapangan menemukan dugaan pelanggaran, silahkan disampaikan atau dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Rembang, atau kelak nanti kalau sudah Panwaslu Kecamatan terbentuk bisa dilaporkan ke Panwaslu Kecamatan, atau kalau sudah di Panwaslu Desa terbentuk silahkan dilaporkan ke Panwaslu Desa. Karena ya saya katakan lagi sejatinya ya rakyat ini yang punya kedaulatan penuh dalam proses pilkada pemilu ini nanti ya Pak ya. Oke, seperti itu. Terima kasih. Memang ini pesan-pesannya penting semua ini dari Pak Iqbal dan juga Pak Amin pastinya. Kalau tadi mungkin lebih kalau ke Pak Iqbal, jadilah yang aktif pemilih ya Pak ya, sebagai pemilihnya juga. Tapi kalau dari Pak Amin ini juga kalian harus aktif juga untuk turut melaporkan ketika memang ada penyalahan ya Pak ya, pelanggaran-pelanggaran seperti itu ya. Jadi memang peran serta ini kita harus aktif ya Tribuners. Dan juga jangan lupa pastinya untuk menggunakan hak pilih kalian tanggal 14 Februari nanti, tepatnya di hari Valentine ya Pak ya, hari kasih sayang. Berikan suara kalian pastinya untuk perubahan Indonesia yang lebih baik ke depannya.
Terima kasih banyak untuk Pak Amin dan Pak Iqbal sekali lagi untuk waktunya. Kami sudah disambut langsung di kantornya Bawaslu Kabupaten Rembang. Sehat selalu Bapak pastinya dan sukses selalu juga. Lancar untuk persiapan pemilunya nih Pak ya. Amin. Dan terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah menyaksikan Tribun Forum kali ini spesial langsung di kantornya Kabupaten Rembang, Bawaslu Kabupaten Rembang. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih, sehat selalu.